Berikutnya masih terkait vaksin, ada kabar membanggakan datang dari Inggris. Dua anak bangsa terlibat langsung dalam pembuatan vaksin AstraZeneca. Kami punya wawancara dengan keduanya bersama reporter Vika Salsabila Ramadhani. Berikut wawancara khusus dengan Karina Citra dan Indra Rudiansyah. Halo good people, ada dua pemuda asal Indonesia yang sangat membanggakan nih. Bahkan dengan prestasinya, mereka turut andil dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda seluruh dunia. Mereka adalah Indra Rudiansyah dan Karina Citra Dewijo yang merupakan tim pembuat vaksin COVID-19 AstraZeneca di Oxford University. Mbak Karina ini adalah seorang peneliti postdoktoral di Jenner Institute University of Oxford. Sedangkan Mas Indra adalah mahasiswa postdoktoral yang mengambil program studi Clinical Medicine di Oxford University. Halo Mas, Mbak. Nah, Mas Indra, Mbak Karina, ngomongin tentang pembuatan vaksin bioteknologi ya. Sebenarnya apa sih awal mula yang membuat Mbak Karina dan Mas Indra tertarik dengan bidang studi ini? Alasan untuk memilih mikrobiologi karena memang itu kayaknya bidang yang baru aja, saya belum pernah dalami waktu SMA. Kan kalau kita dulu belajar biologi, belajarnya kalau tidak tumbuhan lebih ke manusia seperti itu atau hewan. Nah, karena guru saya itu tentang bidang bioteknologi itu dari guru biologi, dia dapat ada artikel jurnal itu tentang ya modifikasi genetika molekular biology yang bisa mengubah genetika ikan, misalnya ikan hiasan bisa jadi hijau, bisa jadi pink, kan ada ya bidang seperti itu. Mungkin saya mau menekuni itu karena menurut saya itu menarik. Nah Mbak, sebelum di Oxford University ini, sebelumnya pernah terlibat dalam proyek apa aja sih? Pas saya bekerja di CSRO ya, proyek-proyek mereka yang skala besar ya, tentang pembuatan antivenom untuk ya veterinary product itu satu. Ada yang saya terlibat dan bantu-bantu untuk part project gitu yang untuk membuat monoclonal antibody untuk rotavirus vaksin gitu. Kayak pekerjaan saya pada dasarnya desain vaksin malaria untuk improvement. Sampai sekarang kan vaksin malaria belum ada di dunia ya Mbak yang available untuk diberikan ke masyarakat. Nah Mbak Karina ini sebagai pemegang paten upscaling manufacture, ini kira-kira apa sih tantangan bagi peneliti semacam Mbak Karina ini dalam melakukan proyek yang ada di AstraZeneca? Tantangannya ya proses, karena kita sebenarnya tidak ada waktu yang dikasih. Pas bulan Februari itu saya cuma ada data dari 30 mil volume produk produksi, sedangkan yang dalam 1,5 bulan saya harus scale up sampai 200 liter. Itu tantangannya. Oke, terlebih lagi para peneliti dan pemegang paten ini memutuskan untuk tidak mengambil royalti sama sekali ya Mbak Mas dalam pembuatan vaksin AstraZeneca ini. Kita memang sepakat, universitas memang sepakat tidak akan mengambil profit atau royalti dari paten yang terkait dengan vaksin AstraZeneca ini. Jadi patennya tidak dilepas sama sekali, patennya masih masing-masing pemilik paten. Hanya saja selama pandemi kita setuju untuk tidak mengambil royalti. Kita bekerja sama dengan pharmaceutical company yang manapun, university sudah menentukan kebijakan untuk tidak mengambil royalti selama ini, itu salah satu aturannya. Oke, nah sebagai peneliti perempuan nih Mbak, yang terlibat dalam proyek yang bisa dibilang mungkin upaya ya menyelamatkan kita dari pandemi ini, ada nggak sih kebanggaan secara pribadi yang dirasakan oleh Mbak Karina? Saya sebenarnya senang, jadi saya karya saya bisa digunakan, maksudnya hasil kerja saya bisa digunakan di seluruh dunia dan sebagian dari vaksin itu bisa digunakan di Indonesia. Rasanya bangga. Ketika saya bisa involve di project yang memang ini adalah aplikasinya langsung in the real world cases, ya tentunya bangga ya. Cuman tujuan utama saya karena masih belajar, kemudian mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi sebenarnya apresiasi ini adalah semacam bonus ya Mbak. Nah, kalau buat Mas Indra nih, kalau kita ngomongin pembuatan vaksin bioteknologi, mungkin belum terlalu familiar di telinga orang Indonesia. Tapi ternyata nggak menutup kemungkinan nih, bisa melahirkan dua orang yang berprestasi bahkan di kancah dunia. Ada nggak sih Mas yang pengen disampaikan buat pemuda Indonesia yang juga pengen mengejar mimpinya? Seperti Mas Indra dan Mbak Karina mungkin.
Sebenarnya bekerja di bidang apapun pasti kalau misalnya memang fokus dan ditekuni dengan baik ya Mbak, pasti akan menghasilkan suatu karya yang bisa digunakan oleh banyak orang, tidak hanya untuk personal experience seperti itu. Jadi memang kalau bos saya bilang bekerjalah sampai ya dengan sungguh-sungguh. Kalau masalah achievement itu adalah bonus Mbak. Kalau ada mimpi, jadi kita harus mengambil langkahnya dulu. Jadi kalau mimpi, kalau kita tidak berbuat apa-apa, tidak akan ada yang terjadi. Satu, kita perlu usaha untuk cari kesempatan lain. Bagaimana cara kita memenuhi mimpi itu. Dan kalau kita punya mimpi itu, kita harus membekali diri sendiri dengan skill yang ada supaya kita punya kualitinya. Dan juga mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-76. Nah, semoga kita semua bisa keluar dari pandemi ini secepatnya kembali ke kehidupan yang normal. Nah, tolonglah dipakai vaksin yang sudah ada supaya kita bisa kembali ke kehidupan yang normal.